Daud yang memiliki kekuatan, al-aitarnya kekuatan. Innahu awwab, dia adalah seorang yang selalu kembali kepada Allah. Dalam segala kegiatannya selalu ingat kepada Allah. Dalam kesenangannya ingat kepada Allah. Dalam kesedihannya, awwab, kembali kepada Allah. Allah punya raja, itu senantiasa kembali. Tatkala bermaksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ciri utama Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya dia memiliki kekuatan dan senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq." Kami tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam di waktu petang dan di waktu pagi hari. Jadi Nabi Daud kalau zikir pagi petang, gunung-gunung ikut zikir pagi petang sama Nabi Daud. Kita tidak tahu bagaimana gunung bertasbih, tapi Nabi Daud tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Untuk Nabi Daud, Allah kasih tahu, gunung-gunung sedang bertasbih bersamamu. Begitu Nabi Daud zikir pagi petang, baca Zabur di pagi dan di petang hari, ternyata gunung-gunung ikut apa? Bertasbih. Masya Allah, bayangkan. Lagi bertasbih, terdengar suara gunung. Ini luar biasa. Bahkan kata Allah, "Wat-tayra mahsyuratan." Demikian juga burung-burung datang. Nabi Daud kalau berzikir pagi petang, burung-burung datang kepada dia berkumpul, ikut zikir pagi petang. Kalau Nabi Daud baca Zabur, burung-burung pun datang, ikut mendengarkan bacaan Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan karena saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Tapi intinya dia mendengar gunung-gunung bertasbih, dia mendengar juga burung-burung bertasbih. Kullun lahu awwab, semuanya kembali kepada Allah. Ini ada dua tafsir, ada yang mengatakan gunung-gunung tersebut dan burung-burung tersebut semuanya kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Ada yang mengatakan kullun lahu awwab, yaitu gunung-gunung dan burung-burung tersebut mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bertasbih, mereka juga bertasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shaddadna mulkahu wa ataina al-hikmata wa fasl al-khitab." Dan kami kokohkan kerajaannya, diberi pasukan yang banyak, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu al-hikmah, kami berikan dia ilmu, wa fasl al-khitab. Fasl al-khitab, dan itu kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan. Ada orang bersengketa, Nabi Daud selesaikan. Ada orang bersengketa, Nabi Daud menyelesaikan. Jadi seorang hakim, seorang qadhi yang sangat hebat Nabi Daud alaihissalam. Baik. Di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Dawuda minna fadla." Sungguh kami telah berikan karunia kepada Nabi Daud. "Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr." Wahai gunung-gunung, kata Allah, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. "Wa alanna lahul hadid." Dan kami jadikan besi itu menjadi lunak bagi Nabi Daud alaihissalam. Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Daud di antara mukjizat yang dia miliki, dia kalau pegang besi jadi lembek, tidak perlu dibakar, tidak perlu dipanaskan. Dia pegang jadi seperti pegang kertas, seperti pegang kain. Ya. Pegang besi, langsung besi tersebut tunduk kepada dia sehingga dia mudah membentuk macam-macam yang kehendaki. Itulah di antara keistimewaan Nabi Daud. Maka Allah mengatakan, "Wa alanna lahul hadid." Kami jadikan besi itu lunak bagi Nabi Daud alaihissalam. "Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa amalu salihah. Inni bima ta'maluna basir." Buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya. Dia buat sangat gampang. Besi seakan-akan anyaman, bikin tikar, mudah. Kenapa? Karena besi semua jadi lembut kalau sudah dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini pendapat mengatakan tidak, maksudnya Nabi Daud diberi ilmu oleh Allah bagaimana mengolah besi dengan dipanaskan sebagaimana wajarnya, ya, dan yang lainnya ilmu yang kemudian diwariskan bagi umat manusia, ya. Ini pendapat, tapi wallahu a'lam, ya. Banyak para salaf yang menafsirkan bahwasanya besi tersebut menjadi lembut kalau dipegang oleh siapa? Nabi Daud. Ini adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum syakirun." Dan kami ajarkan kepada Nabi Daud cara membuat baju perang. Cara buat baju perang. Sebelumnya mereka berperang dahulu. Sebelumnya orang-orang sudah membuat baju perang, tapi mereka buat baju perang dengan lempengan yang datar. Mereka buat baju perang. Namun rawan lempengan tersebut, ya, mudah ditembus oleh pedang. Maka Nabi Daud alaihissalam dia pertama kali membuat baju perang dengan berupa lingkaran besi. Sehingga kalau ada
pedang kena lingkaran tersebut seperti mata kena mata, sehingga pedang bisa tumpul, bisa patah. Yang buat pertama kali Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum." Kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana cara membuat baju perang. Lituhsinakum min ba'sikum, agar memelihara menjaga kalian dalam peperangan kalian. Fa hal antum syakirun? Ya, maka hendaknya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga diberi keberkahan dalam waktu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Khuffifa ala Daud alaihissalam Al-Quran." Nabi Daud dimudahkan ringan untuk baca Zabur atau baca Taurat. Kalau baca sangat ringan, mudah. Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj. Dia perintahkan anak buahnya, pasang pelana pada kudaku atau pada ontaku, pasang pelana. Fayaqra'ul Quran, maka dia baca qiraat, itu baca Zabur atau Taurat, qabla an tusraj dawabu, sebelum pelananya dipasang. Orang pasang pelana cepat atau tidak? Cepat ikut pasang. Tetapi kata Nabi, para ulama menjelaskan maksudnya di sini, Allah beri keberkahan bagi Nabi Daud. Waktu yang pendek itu jadi lama bagi Nabi Daud alaihissalam. Ya, Allah yang mengatur waktu, Allah yang mengatur apa? Mengatur bumi. Bumi tadi dalam hadis disebut kata kalau ada seorang orang yang membunuh 100 nyawa ingin bertobat, kemudian dia berjalan menuju ke negeri yang lain ingin bertobat. Kemudian dia mati di tengah jalan, datanglah dua malaikat, satu malaikat maut, satu malaikat rahmat. Mereka bersengketa, akhirnya dikatakan ukurlah jarak antara mayat orang tersebut ke arah kampung lamanya dengan jarak dia ke arah kampung yang dia tuju. Mana yang lebih dekat, maka serahkan ke kampung tersebut. Kalau ternyata lebih dekat kepada kampung lamanya, maka dia masuk neraka jahanam. Kalau ternyata lebih dekat mayatnya menuju kampung yang orang-orang saleh, maka dia masuk surga. Maka Allah perintahkan bumi yang di sini menjadi apa? Panjang, yang sana menjadi apa? Pendek. Allah mampu. Makanya sebenarnya mengatakan disebutkan dalam sebagian salaf, seperti disebutkan bagaimana sebagian sahabat atau sebagian salaf satu rakaat baca 30 juz. Atau sebagian salafus saleh satu malam dia hantamkan Al-Quran. Ada satu hari 3 kali khatam. Gimana caranya? Kita bilang bisa jadi seperti Nabi Daud alaihissalam. Dia baca Zabur waktu panjang, tapi orang lihat cuma sebentar. Cuma sekedar mau naruh apa? Pelana bagi hewan tersebut. Ternyata makanya dikatakan oleh Nabi khuffifa ala Daud. Diringankan bagi Daud sehingga dia baca, Allah berkahi waktunya. Sekarang waktunya singkat tapi sudah banyak yang dia baca. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga ya, Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan di antaranya suaranya yang indah. Sudah kita sebutkan tadi di awal bagaimana Nabi SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud." Ketika Nabi mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari dengan suara yang sangat indah, maka Nabi berkata, "Sungguhnya engkau telah diberikan keindahan suara di antara keindahan-keindahan suara dari Daud alaihissalam." Nabi Daud alaihissalam menjadi raja ya. Kemudian di antara kelebihannya tadi disebutkan wa fasl khitab, dia diberikan kelebihan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan persengketaan. Allah sebutkan ya, di antara persengketaan yang pernah terjadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 21 dan seterusnya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab." Dan adakah sampai kepadamu berita tentang orang-orang yang bermasalah, bersengketa ketika mereka memanjat pagar. Jadi Nabi Daud alaihissalam masuk di tempatnya ada pagar dan dia tidak beribadah kepada Allah. Dia sedang tidak melayani orang bersengketa. Tahu-tahu ada 2 orang yang manjat pagar kemudian masuk menemui Nabi Daud ya, tanpa minta izin. Ada yang mengatakan 2 orang ini adalah jelmaan malaikat. Allah alam bisawab, ini semua Israiliyat, tidak dijelaskan. Tapi dia loncat dari pagar kemudian ketemu Nabi Daud. Kata Allah, "Idakhalu ala Daud." Tatkala mereka bertemu dengan Nabi Daud, fa fazi'a minhum, maka Nabi Daud pun kaget, takut dengan mereka. Nabi Daud bukan orang jago, kuat, tapi ada orang bisa menembus kerajaannya kemudian sampai loncat pagarnya masuk ke dia, kaget, ini siapa ini? Kok bisa? Mungkin penjaga-penjaganya semua apa? Lewat. Qalu la takhaf. Kata mereka, jangan takut wahai Daud.
khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushtit